Gedung ini dibuat untuk tempat pertunjukan teater, pertunjukan musik, dan juga kalau kita lihat ke bawah ada perbedaan alur antara ubin yang teman-teman injak dengan yang saya injak saat ini. Kalau yang di sini alurnya horizontal, sedangkan yang saya injak alurnya diagonal. Nah, yang area diagonal inilah yang pada masa itu digunakan sebagai lantai dansa untuk mereka. Ya, sayangnya gedung ini pada masa itu juga menjadi simbol kolonialisme, simbol penjajahan. Karena berdasarkan beberapa catatan yang kita miliki, di depan gedung pada masa itu tertulis sebuah kutipan dari sebuah papan gitu ya, tertulis forbidden for Honden and in London. Artinya dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Bagaimana kakek dan nenek kita dulu ya, derajatnya, martabatnya disetarakan seperti seekor anjing. Ya, jadi mereka nggak boleh masuk ke sini. Ya, jadi kalaupun mereka masuk ke sini biasanya jadi jongos, jadi pelayan dan sebagainya. Ya, bisa menikmati apa yang ada di dalam sini. Ya, itu terjadi hingga pada akhirnya tahun 55 pemerintah Republik Indonesia membeli gedung ini. Dibeli dari Societe Concordia, direnovasi hingga pada akhirnya tanggal 7 April tahun 55 Presiden Soekarno datang ke gedung ini untuk inspeksi. Beliau melakukan inspeksi dan berdiri di tempat di mana mbaknya berdiri saat ini. Nah, yang di tengah ini. Nah, yang mbak-mbak jilbab coklat itu. Dia berdiri tepat di tengah dua pilar ini dan merubah nama gedung ini dari Societe Concordia menjadi Gedung Merdeka untuk membawa semangat kemerdekaan bagi bangsa Asia dan Afrika. Nah, 18 April tahun 55 para delegasi berjalan dari Hotel Savoy Homan. Mereka memasuki ruangan ini melalui pintu nomor 5, 6, dan 7. Mereka masuk, jalan di tengah, kemudian mereka duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman merasakan bagaimana rasanya jadi delegasi Konferensi Asia Afrika. Yuk kita maju lewat jalan tengah ini. Nah, jalanan ini adalah jalanan yang sama yang digunakan oleh para Perdana Menteri, Presiden, maupun Menteri Luar Negeri bangsa Asia Afrika pada saat itu. Ya, jadi teman-teman sedang merasakan bagaimana rasanya jadi delegasi KA. Teman-teman silakan boleh duduk dimanapun teman-teman suka. Teman-teman bebas memilih di mana tempat duduk teman-teman. Duduk. Di mana, Dek? Sini aja, Dek. Sini. Sini, sini, sini. Sini, depan. Depan. Sini, depan. Oke. Duduk. Sudah ya. Teman-teman, selamat datang sebagai delegasi KA. Silakan duduk dengan tenang, dengan nyaman. Karena tempat duduk yang teman-teman gunakan saat ini adalah tempat duduk yang sama yang digunakan 70 tahun yang lalu. Jadi kursi yang digunakan adalah kursi yang sama, kursi yang original, ya, yang digunakan pada tahun 55. Ya, silakan siapa tahu nanti juga ada yang duduk kursi itu sebagai delegasi KTT Asia Afrika tahun berapa nanti ya, jadi presiden, jadi perdana menteri. Teman-teman, kalau kita lihat ke depan ada dua deret bendera. Bendera yang pertama, deret pertama jumlahnya 29, bertiang silver atau merah ya. Itu adalah negara-negara yang hadir di Konferensi Asia Afrika tahun 55, jumlahnya 29. Sedangkan yang di belakang jumlahnya ada 109 plus 1. Jadi ada 109 negara dan satu bendera PBB. Ya, mereka adalah negara-negara yang hadir di konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Teman-teman lihat dari belakang itu ada balkon, ya. Balkon itulah pada masa itu digunakan sebagai tempat para jurnalis, ya, menarikkan kamera, kemudian lampu sorot dan sebagainya. Itulah tempat konferensi Asia Afrika. Kalau di sini ada gong, gong itu merupakan penanda untuk 50 tahun konferensi Asia Afrika. Ya, gongnya ada bendera-bendera juga yang mengikuti KTT Konferensi Asia Afrika saat itu.
Presiden SBY pada saat itu memukul gong tersebut pada tahun 2005 sebagai penanda pelaksanaan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Kalau tadi saya minta mengingat satu nama negara, apa yang saya? Senegal. Kenapa sih saya mau bercerita tentang Senegal? Beberapa bulan yang lalu ada delegasi dari Senegal memang berencana datang ke sini. Jadi beliau namanya Bapak Makhtar Diop. Beliau adalah saat ini menjadi managing director di World Bank atau Bank Dunia. Beliau datang di tengah padatnya jadwal beliau. Sayangnya ketika sampai di gedung ini museumnya udah tutup, udah lebih dari jam 3. Jadi udah tidak beroperasi. Kemudian saya dipanggil oleh satpam, ada rombongan dan sebagainya. Akhirnya saya temui beliau dan pernyataan beliau pertama adalah, saya mohon maaf, saya datangnya terlambat. Kalau misalnya nggak bisa masuk ke gedungnya, saya cukup berfoto di depan aja nggak apa-apa. Akhirnya karena kasihan juga sudah jauh-jauh, akhirnya yaudah nggak apa-apa, saya ajak berkeliling sebentar dan akhirnya beliau ada di tempat. Di tempat ini dia kayak pengen sendiri gitu, akhirnya saya mundur hingga pada akhirnya stafnya ngomong, Pak, terima kasih banyak sudah membukakan pintu. Bapak ini di tengah padatnya jadwal beliau ingin sekali ke Bandung. Padahal malam ini beliau harus kembali ke Washington DC, ke World Bank. Saya tanya, kenapa sih beliau pengen sekali? Wah, nggak tahu. Saya juga kurang paham kenapa. Akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya kepada Pak Makhtar Diop. Pak, kenapa sih Bapak pengen banget ke gedung ini di tengah jadwalnya Bapak gitu? Beliau menyampaikan, terima kasih ya udah membukakan pintu gedung ini. Terima kasih sudah ngajak saya jalan-jalan. Saya itu anak dari seorang pejuang kemerdekaan Senegal. Bapak saya sebelum meninggal, dia pernah berpesan ke saya, suatu saat kalau kamu jadi orang besar, datanglah ke Indonesia. Di Indonesia itu ada sebuah kota namanya Bandung. Di Bandung ada sebuah gedung. Saya nggak tahu tempatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tetapi semangat kemerdekaan Senegal lahir dari gedung itu. Bagaimana gedung yang teman-teman sedang kunjungi saat ini punya makna begitu mendalam, khususnya negara-negara Afrika yang merasakan kemerdekaan berkat semangat yang ditularkan melalui konferensi Asia Afrika di tempat teman-teman sedang duduk saat ini. Ya, kalau orang luar negeri saja bisa begitu menghargai gedung ini, begitu menghargai sejarah yang terjadi di gedung ini, harusnya kita juga bisa untuk mencintai gedung ini, mencintai sejarah, bukan hanya konferensi Asia Afrika juga. Begitu banyak sejarah yang bisa kita pelajari, ya, kita cintai bersama-sama. Jadi pesan saya, mari kita belajar lagi tentang sejarah Indonesia, betapa kerennya bangsa ini. Ya mungkin sekarang politiknya lagi agak carut-marut ya, tetapi jangan pernah berhenti buat mencintai negara kita ini. Teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau menutup. Tadi mungkin ada yang berdiri di tempat Soekarno, berdiri di sana ya. Tetapi sekarang saya berdiri di tempat di mana Presiden Soekarno berdiri pada tanggal 18 April tahun 55. Pada saat pembukaan beliau menyampaikan, tidak ada hal yang lebih penting daripada menjaga perdamaian. Kemerdekaan kita tidak ada artinya tanpa perdamaian. Saya Katon, edukator Museum Katon, mengucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.